Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartiningsih SPD SD, Unit Kerja SD Negeri Pandean, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, melaksanakan aksi nyata Topik 3, merumuskan pemahaman bermakna pembelajaran di sekolah dasar. Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang guru inginkan agar peserta didik mencapainya setelah mempelajari topik tertentu. Pemahaman bermakna dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan materi ajar. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dapat memberikan makna bagi kehidupan murid di dunia nyata, juga menggugah rasa ingin tahu murid untuk belajar lebih lanjut. Pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan mengenai hal yang paling penting dalam suatu topik pembelajaran. Pertanyaan ini diturunkan dari pemahaman bermakna dan didiskusikan bersama sebelum mulai pembelajaran. Pertanyaan pemantik digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Langkah-langkah proses merancang kegiatan pembelajaran bermakna yaitu 1. Memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. 2. Menganalisis situasi kelas. 3. Asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. 4. Menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. 5. Memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. 6. Sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran. 7. Pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar. Dan yang ke-8, refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. 1. Memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Pada mata pelajaran matematika, tujuan pembelajaran mengidentifikasi jaring-jaring bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Indikatornya membuat jaring-jaring bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola, serta membedakan jaring-jaring bangun ruang satu dengan lainnya. 2. Menganalisis situasi kelas. Peserta didik adalah siswa kelas 6 yang berjumlah 21. Guru yang terlibat adalah guru kelas 6 dan guru mata pelajaran. Proses komunikasi berjalan dengan adanya tanya jawab antar siswa dengan guru dan diskusi kelompok. 3. Asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. 4. Menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang berorientasi tujuan, memberikan stimulus kepada peserta didik, memilih metode yang tepat yaitu diskusi, tanya jawab, penugasan kelompok, dan individu. 5. Memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Bahan ajarnya yaitu buku paket matematika dan alat peraganya bangun ruang. Aktivitas pembelajaran dengan dibuat tugas kelompok, saling berdiskusi, mengerjakan lembar kerja kelompok, presentasi di depan kelas, menempelkan hasil kerja kelompok, dan mengerjakan lembar kerja individu. 6. Sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran. Target yang ingin dicapai adalah menggambar jaring-jaring bangun ruang dan membedakan jaring-jaring ruang satu dengan lainnya. Cara mencapai target tersebut dengan tugas kelompok dan tugas individu. 7. Pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok
di mana setiap kelompok mempunyai keberagaman tingkat kecerdasan yang merata. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang jaring-jaring bangun ruang. Setiap kelompok memilih 2 bangun ruang yang berbeda dengan kelompok lain. Siswa praktik langsung dengan alat peraga bangun ruang untuk menentukan jaring-jaring dan melakukan diskusi. Siswa menggambar di buku tulis. Siswa mempresentasikan di depan kelas dan menggambar di papan tulis. Siswa menempelkan hasil karya di papan pajangan. 8. Refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik secara intensif. Memahami keterampilan refleksi bagi peserta didik sehingga mereka memahami hal yang sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, refleksi yang saya pelajari dari proses pemahaman bermakna yaitu bagaimana cara mengajarkan materi pelajaran jaring-jaring bangun ruang agar benar-benar siswa terlibat langsung sehingga mereka merasa antusias dan senang menentukan, membedakan, dan menggambar jaring-jaring bangun ruang. Bagian yang menggugah saya yaitu saat pelaksanaan pembelajaran, yaitu ketika melihat siswa tampak sangat antusias bereksplorasi dengan mempraktikkan membuat jaring-jaring bangun ruang. Dari sini benar-benar mengubah pola pikir saya bahwa memang siswa harus dilibatkan langsung dalam kegiatan dan kita sebagai guru sebagai fasilitator. Langkah konkret saya selanjutnya yaitu saya akan lebih sering menerapkan pembelajaran pemahaman bermakna untuk pelajaran mata pelajaran lainnya. Berikut dokumentasi siswa memperhatikan saat penjelasan guru tentang jaring-jaring dan tugas yang akan dilakukan siswa. Dokumentasi berikutnya secara berkelompok menentukan membuat jaring-jaring bangun ruang. Setiap kelompok berbeda jenis bangun ruangnya. Berikut yaitu siswa menggambar jaring-jaring bangun ruang di buku yang mereka praktekkan tadi. Berikutnya yaitu kelompok maju mempresentasikan jaring-jaring yang mereka buat dan melakukan tanya jawab antar kelompok. Setelah itu, perwakilan kelompok maju menggambar bangun ruang. Dokumentasi berikutnya, siswa menyalin gambar bangun ruang yang tadi dipraktekkan oleh kelompok lain. Kegiatan yang terakhir yaitu perwakilan kelompok menempelkan lembar tugas kelompok di dalam papan pajangan. Berikut dokumentasi umpan balik dari siswa. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan satu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kami lebih bersemangat melakukan aksi nyata topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.